screen stick SPF 50 plus PA plus yang jadi wholesale aku untuk melindungi dari saat teror. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi ini saya mau lanjutkan ya desain pabrik kimia ya. Ini pengertian atau definisi. Ya, desain itu didefinisikan sebagai aktivitas kreasi ya. Aktivitas membuat ya atau ide atau membuat proses ya manufacturing proses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan opportunity komersial ya desain. Jadi kita berhubungan dengan desain. Kemudian desain itu kalau di proses desain itu termasuk sekelompok item ya, atau hal-hal yang disiapkan di kertas atau rancangan gitu ya, seperti flowsheet, neraca massa, neraca energi, dan spesifikasi ya. Itu adalah proses desain. Kemudian dilanjutkan ke plan design. Nah, jadi plan design itu sebetulnya juga proses desain dilengkapi dengan plan location dan plan layout. Ya.
Jadi yang dimaksud desain pabrik yaitu ya. Yang berikutnya adalah tujuan ya, apa tujuan chemical engineering design ya. Yang pertama, mendirikan pabrik baru ya. Yang kedua, mungkin ekspansi atau revisi dari pabrik yang sudah ada untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian yang ketiga, modifikasi existing plant, jadi modifikasi pabrik yang sudah ada untuk merubah produk atau cara produksinya, gitu ya. Itu tujuan chemical engineering design. Kemudian plan design stage, plan design stage ya, atau tahapan-tahapan dari plan design. Jadi yang pertama, mengenali kebutuhan sosial ekonomi itu sebagai objektif desain. Jadi misalkan kita mau buat pabrik semen, misalkan, kenapa kita mau buat pabrik semen? Mungkin kebutuhan semen masih tinggi, sedangkan pabrik semen belum mencukupi, misalkan gitu. Ya. Atau pabrik gula misalkan, ya, gula kita masih impor gitu ya. Walaupun sudah banyak pabrik gula, tapi gula masih impor. Ya. Nah, itu adalah kebutuhan ya. Jadi kita bisa mencari ya kebutuhan yang belum terpenuhi ya di dalam industri kimia. Misalkan kebutuhan H2SO4, kebutuhan asam nitrat misalkan ya. Nah, itu termasuk mengenali kebutuhan masyarakat. Ya, tahap pertama ya. Jadi kalau misalkan sudah ada ide, kemudian ide itu dituangkan ya, dikonsepsi ya, ya di apa ya, dirumuskan lah gitu, ide. Kemudian tahap ketiga ada analisis ya, yang mana estimasi kasar untuk menentukan apakah ide itu secara teknis bisa diterima. Ya. Jadi artinya gini, misalkan saya mau buat pabrik gula gitu ya. Kalau pabrik gula kan umumnya dari tepung. Bagaimana kalau saya buat pabrik gula dari singkong misalnya? Ya, itu kita dari ide itu kita telusuri. Ya, apakah mungkin bang nggak buat gula dari singkong? Terus apakah sudah ada pilot plan-nya? Ya. Apakah perlu tahapan penelitian, pilot plan, ya, laboratory study, ya, atau pekerjaan yang lain, ya. Nah. Jadi ada satu proses pendirian pabrik itu ada yang langsung dari skala laboratorium langsung jadi ke pabrik. Tapi ini risiko ya. Nah, biasanya lewat pabrik kecil dulu ya, pabrik kecil yang kita kenal dengan pilot plant gitu. Kemudian tahap berikutnya, kalau sudah ide, sudah jelas ini bisa detail design. Nah, detail design inilah yang saudara kerjakan nanti di tugas pradesain. Jadi di dalam detail design ini
mendetailkan ya dari proses yang dipilih ya, dan dianalisa secara ekonominya diterima apa, bisa diterima apa tidak, bisa layak apa tidak. Jadi di desain pabrik ini ada dua, jadi kelayakan secara teknis dan kelayakan secara ekonomis. Nah, kelayakan secara teknis itu adalah pemilihan proses itu. Jadi pemilihan proses itu adalah kelayakan secara teknis. Kemudian didetailkan, dibuat flowsheetnya, dibuat neraca masanya, dibuat neraca panasnya, dibuat speknya, ya, kemudian dihitung harganya, kemudian dilihat secara ekonomis menguntungkan atau tidak. Jadi setelah teknis itu sudah diketahui layak, kemudian secara ekonomis layak apa enggak. Nah, kemudian tahap 5 adalah pembangunannya dan pengoperasian atau startupnya. Tahap 6 pengoperasian akan menghasilkan produk yang menguntungkan. Jadi itu kira-kira tahapan yang paling kasar lah istilahnya. Dan 5 tahap ini mulai dari mempelajari kebutuhan, ya, kemudian dicari prosesnya, didetailkan, dihitung secara ekonomi untuk atau tidak, kemudian dibuat pabriknya. Kemudian tingkatan desain atau macam-macam desain. Jadi metode untuk melaksanakan project design dapat dibagi menjadi klasifikasi berikut, tergantung ketepatan atau kedetailan. Ya, jadi ada namanya preliminary atau quick estimate design. Jadi desain cepat istilahnya. Beberapa pabrik memang bisa dilakukan desain cepat gitu ya. Tapi untuk pabrik-pabrik yang kompleks itu tidak mudah ya. Ya kita sebut preliminary gitu ya. Kemudian yang kedua adalah detail estimate design. Jadi desain memperkirakan jadi secara detail gitu ya. Secara detail itu ya ada flowsheetnya sampai alatnya itu sudah termasuk detail. Ya, tapi ada lagi yang dimaksud detail itu sampai mechanical ya. Jadi biasanya kalau chemical design, ya, chemical design itu termasuk basic design. Ya, jadi di dalam detail itu bisa dibagi lagi, ada yang basic design sama detail design. Ya, detail design itu memasukkan unsur mechanical. Ya, mechanical itu misalkan alat gitu ya. Itu ada tebalnya, las-lasannya, nozzle-nya dan sebagainya. Kemudian ada electricalnya, ada controllernya, mungkin ada pemanas, ada pendingin dan sebagainya. Ya. Jadi itu adalah detail ini kan. Kemudian yang ketiga, proses yang ditetapkan ya atau detail design ya. Jadi benar-benar detail design. Nah ini penjelasannya ya. Preliminary design are ordinarily used as basic for determining whether further work should be done on the proposed process. Design based on approximate process method and raw cost estimate are prepared
few detail are included and the time spent on calculation is keep in minimum. Kemudian detail system design. In this time design, the cost and profit potential of established process is determined by detailed analysis and calculation. However, exact explanation are not given for the requirement and drafting. Jadi pekerjaan pradesain itu bisa termasuk satu, bisa termasuk dua. Ya. Jadi kita sebenarnya lebih cenderung pada detail estimate design. Walaupun istilah kita masih sebut pradesain. Jadi pradesain itu sebenarnya preliminary design. Ya. Itu nak masuk bukunya. Nah ini lagi. Ya, jadi faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum memasuki detail estimate design, ya. Prosesnya atau manuver proses, material and energy balance, temperature and pressure range, raw material and product specification, yield, production rate and time cycle, material and construction, utility, and plant size. Ya. Kita teman-teman detail estimate design. Kemudian yang terakhir, proses desain adalah final step before developing construction plan. This process characterized with complete specification for all components of the plan, actual cost based on quoted price of the blueprint and sufficient information to permit. Jadi ini lebih komplit ya, artinya sudah betul-betul sudah diurus semuanya. Ya. Nah, sekarang setelah ada gambaran perbedaan tingkatan desain, ya, saya akan melihat sistematika tugas pradesain. Ya. Ini format lama ya. Format barunya. Kalau format lama itu pendahuluan, itu analisa potensi pasar, produksi, konsumsi, ekspor, impor, potensi ekonomi. Ya, kemudian ada kapasitas pabrik, penentuan kapasitas pabrik, kemudian ada proses. Macam-macam proses, kemudian proses, dan kondisi. Macam masa, macam panas, spesifikasi peralatan, utilitas, organisasi dan analisis ekonomi. Ya. Itu format lama, ya. Tadi di format yang baru, ya, di bab 1 sedikit dirubah, ya. Di pengelompokannya aja dirubah. Kontennya sama, ya. Jadi tinjauan pasar, ya, tinjauan pasar produk, ya, maksudnya tinjauan pasar dari produk, maksudnya gitu. Tinjauan pasar dari produk itu misalkan mau buat pabrik gula, gitu. Bagaimana pasar gula, gitu. Ya, bagaimana produksi gula saat ini. Bagaimana konsumsi gula saat ini, ya. Bagaimana ekspor, bagaimana impor, ya. Jadi dari data konsumsi, produksi, ya. Kalau data konsumsi lebih besar daripada data produksi, berarti apa kemungkinan impor, ya. Kemungkinan impor.
Tapi sebaliknya, kalau data produksi lebih besar dari data dari konsumsi, maka kemungkinan besar ekspor, ya, ada ekspor. Tapi bisa jadi dua-duanya ada. Jadi kita mengekspor, jadi kita mengimpor. Kira-kira apa? Bisa terjadi seperti itu, kenapa? Ada yang bisa jawab? Tadi ya, kalau konsumsi lebih besar daripada produksi, berarti kita kemungkinan besar impor. Karena untuk menutupi kekurangan konsumsi. Sebaliknya, kalau produksi lebih besar dari konsumsi, berarti kemungkinan ekspor. Tapi bisa jadi, ya, Indonesia itu bisa untuk satu produk, ya, untuk satu produk, misalkan gula gitu ya, ya misalkan ya, kita bisa ekspor, tapi juga kita bisa impor. Namanya mana? Mana ada apabila ada satu produk kita impor tapi kita juga ekspor, itu kira-kira kenapa? Saya izin menjawab. Ya. Mungkin di produk yang di Indonesia itu masih kurang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, jadi melakukan ekspor. Tapi untuk mengembalikan ekonomi, akhirnya yang produk itu sendiri diekspor kan. Ada banyak contoh kita. Produk apa misalnya? Misalkan gula gitu ya. Kita punya data ekspor, ada data impor. Kenapa data? Kenapa kok ada gula yang diekspor, ada gula yang diimpor? Kalau beras kita impor misalkan ya, karena kurang misalkan proporsinya. Sekarang kalau gula itu ada yang diekspor, ada yang diimpor. Kira-kira kenapa? Jadi beda spek gitu kan. Jadi produksi gula kita, misalkan KW1, ya kita ekspor KW1, ya. Tapi kita impor gula premium. Gula premium itu di atas KW1.
untuk hotel-hotel, misalkan untuk industri minuman tertentu seperti Coca-Cola, misalkan itu nggak mau menggunakan gula lokal, ya. Jadi ada yang diimpor, ada yang diekspor. Makanya untuk melihat kebutuhan, kita harus pertama lihat produksi konsumsi, ada spesifik pada, ya. Kemudian lihat ekspor impor. Ya. Jadi ekspor impor itu kadang-kadang spesifik. Jadi di dalam analisis penentuan kapasitas itu harus lebih hati-hati sebenarnya ya. Jadi tidak hanya, sedangkan biasanya ya produksi ditambah impor, dikurangi konsumsi, kurangi ekspor, biasanya kan begitu. Itu adalah seolah-olah kasar semua, atau kualitas produk sama semua. Sehingga sebenarnya cukup kalau analisa pasar itu lihat produksi konsumsi aja. Ya. Perhitungannya ke produksi konsumsi aja. Ekspor impor bisa dilihat atau sebaliknya, mungkin ekspor impornya diperhatikan. Jadi harus lebih apa ya istilahnya, harus lebih jeli gitu ya. Contoh lagi ya, apa lagi yang ekspor impor selain gula, minyak tadi ya. Minyak kita kan punya produksi minyak dari sumur ya, sumur minyak. Tetapi kita itu impor minyak dari Arab Saudi, tapi kita ekspor minyak ke Jepang. Aneh kan? Kira-kira kenapa? Kita ekspor minyak ke Jepang, tapi kita impor minyak dari Arab Saudi. Ada yang tahu kira-kira? Nah, baca berita tentang minyak. Nisaul Afifah, gimana Nisa? Iya Pak. Ya, gimana? Kita itu mengimpor minyak dari Arab Saudi, tapi impor dari Arab Saudi, tapi ekspor di Jepang. Kira-kira apa? Kenapa? Kalau dari saya seperti Mbak ada Pak, dari kualitasnya juga mungkin berbeda kebutuhan tiap negara. Ini belum produk, masih minyak mentah. Minyak mentah kita kan punya kilang ya, seperti Cilacap, Balikpapan, Dalaman itu bahan bakunya impor dari Arab Saudi. Kita punya sumur-sumur minyak di Sumatera, di Kalimantan, ya. Tapi kita ekspor ke Jepang, gitu loh. Jadi belum ada produknya, masih minyak mentah. Jadi kalau kita misalkan mendesain pabrik kilang minyak, kita gimana ngitungnya gitu loh, analisis pasarnya gimana? Karena kalau dihitung cuma ekspor impor nanti nggak masuk gitu. Jadi harus lebih jeli. Nah, kira-kira apa? Tadi kan contoh tadi kan gula ya, beda spek gitu ya. Ini juga sama, beda spek. Jadi yang diimpor dari Arab Saudi itu untuk kilang Cilacap. Ya. Terus kilang Balongan itu dari Sumatera. Ya. Jadi KW, bukan KW ya, kualitas minyak mentah itu ternyata di masing-masing sumur beda. Ya, kilangnya juga beda. Jadi ternyata tidak semua kilang itu bisa ngolah sembarang minyak, spesifiknya. Jadi kalau di Cilacap itu ngolah minyak dari Arab Saudi, kalau ini ngolah minyak dari gitu loh.
Itu faktor pertama, sehingga nggak bisa kita menyiapkan minyak dari Cepu atau dari Bojonegoro diolah di Cilacap itu, nggak bisa. Ya. Setiap kilang itu spesifik. Ya. Itu faktor pertama itu, atau salah satu penyebab itu. Penyebab yang kedua, masalah lingkungan, kualitas kadar sulfur. Jadi kalau di Indonesia itu lingkungan belum begitu ketat, ya, sehingga minyak yang kadar sulfurnya tinggi itu nggak jadi masalah. Ya, kita impor dari Arab Saudi dengan harga lebih murah. Kita jual ke Jepang harga yang lebih mahal karena minyak yang kita jual ke Jepang itu kadar sulfurnya rendah. Tuh. Jadi ada dua penyebab khususnya jawaban kenapa ekspor ini ada ekspor ada impor gitu. Ya. Ya, banyak yang contoh yang lain seperti itu. Ya. Di minyak siri juga kita ekspor, tapi juga ada impor juga banyak. Ya, pertanyaan sampai di sini. Ini penting karena ini nanti menentukan kapasitas, ya. Jadi tidak harus lebih tajam, jadi tidak sekedar dihitung pakai rumus. Kapasitasnya ditentukan dari rumus yang sangat sederhana. Harus lebih jeli. Jadi ada produk-produk tertentu yang sulit. Sulit itu ada dua. Pertama, datanya nggak komplit. Jadi data produksi konsumsi tidak lengkap. Data ekspor impor juga tidak lengkap. Itu kan sulitnya. Nah, data set. Kemungkinan kedua, sulitnya itu bukan datanya tidak lengkap, data itu lengkap tapi tidak ada datanya. Contohnya misalkan mau buat biodiesel gitu, atau mau buat alkohol gitu, itu banyak data nggak ada, data konsumsinya juga nggak ada, data produksinya tidak ada. Yang data produksi ada sih karena ada pabriknya ada. Jadi bisa karena kelengkapan data, kalau memang datanya nggak ada karena pabriknya tempat baru. Jadi saya kan baru. Nah, kebutuhannya itu tidak menggunakan data konsumsi produksi, tidak menggunakan data impor, ekspor, tapi menggunakan data kebijaksanaan pemerintah. Kalau pemerintah itu mau ganti minyak solar dengan biodiesel itu bagaimana kebijakannya? Berapa tahun, sampai tahun 2005 bagaimana? Nah, itu bisa diperkirakan nanti kebutuhan biodiesel saat itu. Ya, dari kebijaksanaan pemerintah. Ya, selanjutnya, jadi itu analisis pasar ya. Analisis pasar itu memang harus banyak informasi, jadi tidak bisa ya. Kemudian yang kedua itu teknologi proses. Maksudnya teknologi proses itu proses yang sudah ada. Ya, proses yang sudah ada. Apa saja? Misalkan proses membuat gula, proses membuat semen, proses membuat ini itu yang sudah ada teknologinya. Misalkan semen ya ada proses kering, proses basah, proses mie kering, proses mie basah. Nah, kemudian pemilihan proses. Ya. Itu sekarang di bab 1. Kalau yang formatnya nama pemilihan proses itu ada di bab 3. Ya.
Ini ditarik ke atas, jadi dikaitkan dengan taskar. Kemudian yang kedua itu ketersediaan dan kualitas bahan baku. Nantinya kalau misalkan kita mau membuat pupuk, apakah bahan bakunya tersedia? Ya. Kalau kamu tahu Petrokimia Gresik, apa yang kerja praktek di Petrokimia Gresik? Saya tanya ya, produknya apa saja di situ? Produk utamanya itu ada urea, pupuk, kemudian Pupuk apa pupuk? iya Pak. Pupuknya mana? Pupuk urea, pupuk Iya. pupuk apa lagi? Pupuk siapa? Ada itu Pak, Gibson juga ada. Pupuk fosfat, jangan ya. Sama Ya. Sekarang kalau saya tanya ya, mulai pertama dari urea. Urea itu bahan bakunya dari apa? Iya. Kamu kerja bakti di bidang apa? Di bagian itu apa? Saya di bagian itu Gibson dari Purified Gibson di pabrik 3B. Gibson itu by product ya, bukan produk ya. Gibson itu berada produk dari pupuk apa? By produk dari asam fosfat. Produk dari asam fosfat ya. Pupuk fosfat ya. Ya. Pupuk fosfat. Nah sekarang kenapa mendirikan pabrik pupuk fosfat di Gresik? Apakah di Gresik ada bahan bakunya? Kebetulan di petrokimia sendiri ada proses pembuatan asam fosfat. Jadi dari pabrik berapa itu ya Pak, asam fosfatnya. Kemudian dari produksi itu ada side produknya yang kemudian dibuat di dalam pabrik 3B itu yang Gibson. Nah, saya ini ya, petrokimia itu membuat asam fosfat itu dari bahan baku apa? Bahan bakunya apa? Ada lagi yang kerja praktek di Petro selain ada Odina kerja praktek di mana Odina? Ya Pak, Mau kerja praktek di mana? di Petro Pak. Nah, ya, di bagian apa Bang? Saya lupa antara asam fosfat atau asam sulfat. Asam fosfat yang misalnya ya. Atau asam sulfat ada salah. Ya. Ya. Wah, yakin asam sulfat ya. Asam sulfat itu bahan bakunya dari apa? Dari unsurnya ya. Asam sulfat. Dari apa? Bahan bakunya. Kalau asam sulfatnya dari sulfur. Dari sulfur. Nah, saya sulfurnya dari mana? Apakah di Gresik ada tambang sulfur atau sulfur? Sulfur itu kan belerang ya. Di sini yang penghasil belerang dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu Pak.
Tahu. Ada gunung belerang nggak di Jawa Timur? Ada Pak. Ada. Di mana gunung? Di Gresik sendiri juga ada. Wah, ada. Gresik kok. Gresik masa ada gunung? Gunung Ijen Pak. Nah, Gunung Ijen. Ya, Ijen itu penghasil belerang. Tapi apakah belerang dari Ijen itu yang dipakai oleh Petrokimia Gresik? Kalau Petro setahu saya impor, ambil Nah, dari negara lain. impor ya. Ya. Jadi bahan bakunya impor. Belerang impor. Terus kenapa kok impor belerangnya? Kok nggak impor langsung asam sulfatnya? Siapa nggak rugi? Impornya jauh, tahu impornya dari mana belerangnya? Dan tahu. Tahu kan kamu kunjung kerja praktek nggak tanya kamu impornya belerang dari mana? Ya, dari Kanada. Jauh sekali kan? Ya transportnya berapa dari Kanada? Terus fosfat tadi yang fosfat itu dari mana impornya? Jauh juga, dari Yordania, dari Aljazair, dari Maroko. Ya, jauh-jauh. Tapi kenapa kok didirikan di Gresik gitu? Kok nggak didirikan di Aceh, kan lebih dekat impornya dari sana gitu ya. Dan itu satu-satunya pabrik pupuk di Petro itu kan. Pabrik pupuk fosfat kan satu-satunya di Indonesia. Nggak ada lagi. Kalau urea banyak, ada Pusri, ada PKT, ada Kujang, banyak. Itu urea. Ya, kalau urea bahan bakunya tidak impor. Karena bahan bakunya urea dari apa? Ada yang tahu? Dari metan, Mbak. Iya, dari gas metan banyak kita kan ya. Ya, dari gas alam, nggak impor. Tapi yang fosfat, sulfat itu impor semua bahan bakunya. Jadi sulfat itu impor belerang dari Kanada, tapi sekarang sudah di stop, sudah nggak impor. Sekarang itu membuat asam sulfat tidak dari sulfur. Dari apa? Tidak dari belerang, tapi dari gas SO2. Gas SO2-nya itu dari buangannya pabrik smelter. Smelter itu kan ngolah biji tembaga. Tembaganya diambil, itu banyak buangan gas SO2. Gas SO2-nya itu disalurkan ke Petro, dioksidasi jadi asam sulfat. Ya, tadinya impor dari Kanada tadinya. Sekarang tinggal fosfat yang masih impor gitu ya. Ya. Jadi ini sekedar kasus ya, contoh. Kita untuk memahami kenapa pabrik itu didirikan. Ya. Jadi memang analisis pasar itu penting. Tapi tidak satu-satunya analisis pasar itu untuk dirikan pabrik. Jadi kenapa waktu itu Presiden Soeharto mendirikan pabrik asam fosfat, pabrik pupuk fosfat di Petro, karena kebutuhan pupuk fosfat untuk petani. Ya, itu yang lebih diutamakan. Jadi disubsidi waktu itu. Itu visinya Presiden Soeharto sebenarnya untuk memajukan petani Indonesia supaya swasembada beras. Jadi pupuknya itu disubsidi. Sehingga dulu sempat tercapai kayak yang istilah swasembada. Jadi beras Indonesia tidak pernah impor beras zaman Pak Harto dulu.
Ya, sekarang sudah impor beras, kekurangan kita. Ya, jadi ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bagaimana analisis pasar gitu. Jadi supaya tidak saklek atau tidak terpaku pakai rumus. Biasanya itu kan mesti rumus konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor dan produksi. Produksi ditambah impor sama dikurangi konsumsi dan ekspor gitu. Hanya itu. Padahal rumus itu salah sebetulnya. Ya, tidak 100% benar ya. Banyak salahnya rumus itu. Di dalam kenyataan itu tidak seperti itu. Tidak sesederhana itu gitu. Saya kasih contoh tadi mulai pupuk, minyak, biodiesel dan sebagainya itu nggak menggunakan rumus itu. Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, jadi itu di bab 1 ya. Kemudian di bab 2, tadi sudah bab 2 ya, ketersediaan dan kualitas bahan produk yang sudah kita diskusikan. Nah, itu termasuk kapasitas. Nah, kapasitas nanti ya. Jadi kapasitas itu bisa dipengaruhi ketersediaan bahan baku bisa dipengaruhi faktor konsumsi produksi tadi ya. Jadi faktor pasar mempengaruhi ya. Tapi bukan satu-satunya ya, nanti saya jelaskan. Kemudian ada lokasi dan ketersediaan lokasi maksudnya, dan ketersediaan airnya, listriknya dan sebagainya itu ya. Kemudian di bab 3 itu proses yang dipilih diuraikan dalam bentuk gambar yang kita sebut dengan diagram alir dan diuraikan dalam bentuk kata-kata yang disebut uraian proses. Ya, jadi uraian proses itu adalah narasi dari diagram alir. Ya. Itu di bab 3. Kemudian di bab 4 itu adalah neraca massa dan energi. Ya, jadi bab neraca massa dan neraca energi. Ya. Kemudian di bab 5 spesifikasi alat, kemudian daftar harganya, daftar harga dan daftar peralatan dan harga mestinya gitu ya. Yang harga dan peralatan. Nah, biasanya harga dan peralatan itu enggak di sini, biasanya di belakang di analisa ekonomi gitu ya. Tapi ini dipindah di sini ya. Kemudian yang ketiga tata letak pabrik, dan yang keempat PNID dan preliminary HACCP. Ya, kemarin HACCP ada di bab 6. Dan di bab 6 itu perhitungan CAPEX dan OPEX. CAPEX itu modal, biaya modal. Jadi kalau mendirikan pabrik itu butuh modal berapa? Ya, jadi itu menghitung modal. Jadi untuk menghitung modal itu ada perhitungan sebelumnya. Ya, data ekonominya, data harga peralatannya, harga tanah,
dan sebagainya. Ya, itu masuk di asumsi-asumsi itu. CAPEX. Dengan OPEX itu adalah operation expenditure. X itu kan pengeluaran gitu ya, pengeluaran operasi. Kalau CAPEX capital expenditure ya, pengeluaran untuk modal. Sebetulnya istilah ini nggak pas sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Misalnya CAPEX dan OPEX itu sebetulnya lebih ke pabrik existing. Kalau pabrik belum ada itu lebih ke nilai investasi ya. Jadi CAPEX itu investasinya itu berapa. Jadi nilai investasi itu nilai yang dibutuhkan untuk membangun pabriknya ya. Itu adalah nilai investasinya. Sedangkan biaya operasi, nah itu sebenarnya antara biaya operasi sama biaya ini jadi satu. Kalau dulu istilahnya kan fixed cost sama operating cost gitu ya. Jadi fixed cost itu untuk modalnya, ya. Operating cost itu untuk menjalankan. Jadi kalau seperti usaha gitu lah ya. Kalau saudara usaha, buat suatu usaha kan ada modal untuk bangunan, untuk alat-alat sebagainya. Bisa ada biaya operasional. Itu. Kemudian ada analisa ekonominya. Analisa ekonomi itu di sini diberikan ada NPV. NPV itu singkatan dari Net Present Value. IRR singkatan dari Internal Rate of Return. Terus POT singkatan dari Payout Time. Kemudian ada sensitivitas. Sensitivitas terhadap IRR aja. Karena bisa aja sensitivitas pada POT, bisa pada NPV gitu ya. Kemudian ada tambahan aspek sosial dan lingkungan. Nah, di sini unsur manajemen mungkin tidak tahu dimasukkan di mana manajemen itu, karena di manajemen itu ada struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi itu nanti ada gaji manajer, gaji komisaris, gaji karyawan, ya. Kan itu termasuk OPEX, masuk di OPEX nanti. Gaji itu tergantung pada struktur organisasinya, berapa jumlah manajernya, berapa jumlah karyawannya, dan berapa besaran gajinya, gitu ya. Ya, sementara di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak tanya, saya yang tanya. Pak, izin bertanya. Ya. Yang tadi pada bab 1 pada pemilihan proses dengan yang di bab 3 proses yang dipilih itu bedanya di mana ya Pak? Kalau pemilihan proses itu kamu proses alternatif. Proses-proses yang ada. Ya, misalkan buat asam sulfat. Ada berapa proses untuk buat asam sulfat? Ada proses kamar timbal, ada proses kontak, ada proses ini ya, itu namanya proses. Macam-macamnya. Ya. Kemudian pemilihan proses yang di bab awal itu pertimbangannya. Jadi kenapa kamu memilih proses ini? Ya. Jadi ada pertimbangan dari bakunya, pertimbangan dari konversinya, pertimbangan dari lingkungan mungkin, pertimbangan dari spek produk mungkin gitu. Ya. Kalau yang di bab 4 itu langsung ya, jadi proses itu langsung digambar. Proses itu
apa gambarnya seperti apa, uraiannya apa. Ya, jadi kalau di sana pertimbangannya, kalau di situ sudah dipakai gitu loh. Ya, bedanya di situ. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk penentuan kapasitasnya itu berdasarkan apa ya, Pak? Nah, tadi kan sudah saya singgung ya, kapasitas itu pertimbangan pertama dari data konsumsi dan produksi. Misalkan semen ya, produksinya misalkan 100 ton produksinya, tapi konsumsinya 150 ton. Nah, kan berarti ada peluang untuk dirikan pabrik gitu ya. Peluangnya 50 ton ya per tahun. Apakah membuat pabrik sebesar 50 ton? Belum tentu. Harus ada pertimbangan lain. Mungkin cukup 20 ton. Mungkin 30 ton gitu ya. Tapi 50 ton itu sebagai peluang. Ya, kita dirikan pabrik. Jadi pertimbangan pertama dari data produksi konsumsi. Kalau mau ditambah lagi, ekspor impor. Ya, tapi data ekspor impor kadang-kadang ngacau, ya. Ya, ngaconya bisa karena datanya yang nggak benar, datanya tidak valid, bisa ngaconya itu tadi ada hal yang kita tidak tahu, ya, karena mungkin kualitasnya yang diimpor sama kualitas yang diekspor beda, gitu ya, spek beda. Gitu. Nah, jadi itu pertimbangan dari pasar. Pertimbangan kedua, kebijakan pemerintah. Ya. Pertimbangan ketiga, kapasitas optimal dari satu pabrik. Nah, jadi misalkan peluang kapasitas 50 ton. Kita lihat pabrik rata-rata di Indonesia kapasitasnya berapa. Kalau di situ 25 ton, ya kita buatnya 25 ton. Nggak usah buat pabrik 50 ton. Jadi kita itu mendirikan pabrik tidak untuk memenuhi selisih konsumsi produksi, tidak. Ya. Tidak harus semuanya diambil. Ya. Kita harus sesuaikan. Kenapa? Kalau kita buat pabrik sebesar itu nanti bisa tidak ekonomis. Atau sebaliknya, ya, ternyata produksi kapasitas pabrik itu lebih tinggi dari 50 ton misalkan. Ya kita bisa terpaksa, misalkan harus buat kapasitas 70 ton atau 80 ton gitu. Walaupun selisihnya tadi cuma 50 ton, berarti sisanya kita persaingkan atau kita ekspor gitu. Jadi ada faktor lain. Nanti saya tambahkan di berikutnya ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, saya lanjutkan. Di apendik atau lampiran ini ada neraca massa perhitungan, neraca panas, spek peralatan, analisa ekonomi. Ya. Ya, jadi tinjauan pasar produk ya, itu bisa menggunakan data konsumsi nasional ya atau dunia bisa jadi data produksi nasional, kemudian data ekspor impor, kemudian yang tidak kalah pentingnya ya potensial ekonomi. Apa ini potensial gimana? EP itu di pelajaran apa itu yang Robin Smith itu loh, desa proses ya, itu juga harus dicek ya. Misalkan bahan baku, saya contohkan tadi asam fosfat tadi yang petro itu belinya impor dari Jordania atau dari Maroko. Berapa belinya itu? Kalau dia jadi pupuk fosfat, itu jual berapa? Nah, dihitung kasar, ya per ton berapa? Kalau selisih yang
harga produk dikurangi harga bahan baku. Kalau itu positif berarti ada potensial ekonomi gitu loh. Tapi kalau sudah negatif jangan dilanjutkan. Ya nggak perlu didesain lagi. Jadi nggak mungkin layak nanti. Jadi potensial ekonomi harus dilihat secara positif dulu. Potensial ekonomi itu tergantung dari bahan baku ya yang digunakan. Tergantung dari bahan baku yang digunakan, tergantung dari ketersediaan bahan baku, dan tergantung pada proses juga ya. Itu tinjauan pasar dan produk. Kemudian basic design datanya, ya teknologi prosesnya itu, ya pemilihan proses, ya. Terus kapasitas pabrik dan lokasi pabrik, spesifikasi peralatan bahan baku dan produk, harga bahan baku dan produk. Nah ini penentuan kapasitas pabrik didasarkan pada kajian potensi pasar, jadi data ekspor, impor, konsumsi, produksi ya, orang ya. Ya, kedua, kebutuhan masa mendatang atau kebijakan pemerintah atau tren dunia. Ya. Kalau kebutuhan pemerintah sudah saya contohkan tadi, kalau misalkan biodiesel, terus pabrik alkohol itu juga bisa menjadi kebutuhan masa mendatang ya, karena trennya bahan bakar mau diganti sama bahan bakar yang nabati misalkan gitu ya. Tren dunia juga ya, pencinta lingkungan jadi menginginkan produk-produk yang ramah lingkungan misalkan ya. Yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya, kapasitas pabrik rata-rata yang paling efisien ya. Jadi jangan menggunakan kapasitas produk itu langsung dari pasar, dari potensi pasar aja. Harus dilihat tadi ya kebijakan pemerintah, kalau ada, kalau nggak ada berarti nggak bisa pabrik rata-rata. Contohnya pabrik semen. Pabrik semen itu yang efisien di Indonesia itu antara 2 sampai 3 juta ton per tahun. Kamu coba lihat berapa kapasitas pabrik semen Gresik. Kapasitas pabrik semen Indonesia, semen Tonasa, semen mana lagi, semen Indosemen, itu rata-rata segitu. Kalau misalkan mau kapasitas perusahaan bisa lebih besar ya, kapasitas perusahaan bisa 10 juta, tapi itu pabriknya ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Di Tonasa itu ada 5, semen Gresik ada 6 ya. Jadi karena tugas saudara itu membuat pradesain pabrik, bukan membuat perusahaan ya, bukan membuat perusahaannya tapi pabriknya. Jadi harus disesuaikan. Pabrik CPO misalkan itu yang umum itu antara 30-60 ton ya. Jangan membuat pabrik yang lebih kecil dan jangan membuat pabrik yang terlalu besar. Semen juga gitu, itu tiap negara tidak sama. Kalau di Cina, pabrik semen itu rata-rata paling kecil 10 juta ton. Paling kecil. Ya, bahkan ada yang sampai 20 juta ton. Ya, di Cina. Di Indonesia itu yang sudah paling bagus. Di India malah lebih kecil pabriknya, di bawah 1 juta ton. Kenapa bisa begitu? Itu banyak faktor lah. Bisa karena ketersediaan bahan baku, bisa karena kebutuhan gitu ya, macam-macam ya Bang. Kadang-kadang sulit dijelaskan. Ya, tapi paling tidak saudara harus punya pembanding pabrik yang existing. Nah, jadi ikutilah pabrik yang existing. Jadi misalkan potensi pasar itu 50 ton, 5 juta ton misalkan. Ya, kita cuma bisa pabrik buat 3 juta ton aja, tak apa-apa.
Nanti bisa buat lagi satu lagi gitu. Pabrik gula ya, gula tebu itu antara 5.000 sampai 6.000. Kalau buat pabrik gula terlalu kecil, pernah di Malang, Igomas, 500 bangkrut pabriknya, kena kasus, karena nggak ekonomis, karena terlalu kecil. Kalau terlalu besar, 10.000 TCD, nggak ada bahan bakunya, bangkrut lagi nanti. Ya, jadi terlalu besar itu tidak ekonomis, terlalu kecil juga tidak ekonomis. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya ada. Sekarang saya yang tanya. Apa? Iksan. Mana Iksan? Iksan? Harid? Harid? Hadir, Prof. Nah, saya tanya ya. Ya, Prof. Kapasitas itu didasarkan kapasitas produk atau kapasitas? Mohon maaf, Prof. Bisa diulang, Prof. Soalnya sinyalnya Kapasitas itu didasarkan kapasitas produk, sebutannya kapasitas produk atau kapasitas bahan baku. oh ya, Prof. Kapasitas itu kapasitas pengolahan dari produknya, Prof. Pengolahan dari bahan baku, mohon maaf. Apa itu? Kapasitas dari bahan Atau baku itu. produk. Bahan Dengan baku, Prof. pabrik pupuk 10.000 ton. Itu 10.000 ton itu produknya apa bahan bakunya? Bahan bakunya, Prof. Oh, ya benar. Agda gimana Agda? Produknya, Prof. Tergantung ya. Ada pabrik yang kapasitasnya itu didasarkan produk seperti pabrik pupuk, pabrik minyak, itu selalu orientasi dilihat produknya berapa kapasitasnya. Kalau berapa kapasitasnya, nah, itu kalau pabrik pupuk orang selalu ngomong itu kapasitas produk. Tapi kalau pabrik gula tebu ya, berapa kapasitas pabriknya? 5.000 TCD. Apa TCD itu? Tahu TCD? Tahun Kende, Prof. Ton Kende. Berarti itu bahan baku. Jadi kalau gula itu bahan baku tebunya, kapasitas pengolahan namanya. Ya, kalau seperti pupuk, semen itu kapasitas produk ya. Hati-hati di situ. Jadi ada pabrik yang berdasarkan kapasitas produk, ada yang pabrik yang didasarkan kapasitas dari bahan baku. Ya, mana beda cirinya apa? Kalau yang bahan baku itu biasanya seperti pengolahan dari bahan-bahan alam. Ya seperti contohnya pabrik gula itu cenderung orang menyebut berapa ton tebu yang diolah, bukan berapa gula yang dihasilkan. Tapi di pabrik gula rafinasi itu berganti berapa produk gula yang dihasilkan, gitu ya. Kalau pabrik biodiesel itu antara produk sama bahan baku hampir sama. Ya, kalau bilang biodiesel kapasitas 100.000 ton, nah itu bisa bahan bakunya memang 100.000 ton. Produknya juga hampir sama. Ya, jadi ini perlu hati-hati yang dimaksud kapasitas produk ya. Nah, ini terakhir sekarang. Kapasitas terus
lokasi ya. Lokasi itu bisa di dekat pasar, market oriented. Contohnya pabrik es gitu ya. Pabrik es kebutuhan Surabaya ya, ya pabriknya di Surabaya. Jangan di Malang. Kalau di Malang nanti mencair ya. Ya, market oriented. Ada resource oriented, pabrik semen. Kenapa pabrik semen kok di Tuban? Kok nggak di Surabaya? Karena bahan bakunya di gunungnya di Tuban. Nah, makanya namanya pabrik semen Gresik, tetapi pabriknya di Tuban. Kok nggak ganti pabrik Tuban? Pabrik semen Tuban. Itu karena brand. Sehingga kalau sudah terlanjur terkenal, ya nggak bisa diganti. Walaupun asal usulnya dulu karena lokasi gitu. Kemudian labor oriented, seperti pabrik rokok yang lama, ya. Jadi di mana banyak karyawan, seperti di Surabaya itu ada pabrik rokok karena di Surabaya banyak tenaga kerja labor. Energi intensif, di mana ada energi intensif, pembangkitnya besar. Nanti pabrik semen itu energi intensif, butuh energi besar. Jadi pabrik semen itu bisa resource oriented, bisa energi intensif. Terus yang terakhir adalah kawasan industri. Nah, jadi karena peraturan lingkungan, peraturan pemerintah, semua pabrik dijadikan satu dalam satu lingkungan kawasan industri. Seperti SIR di Surabaya, PIR di Pasuruan, GKB di Gresik, atau di Mojokerto itu Ngoro misalkan, ya. Itu kawasan industri. Terus kemudian lokasi tadi ya, ketersediaan tenaga kerja, kesediaan listrik atau power plant, kesediaan air, adanya pelabuhan, dan faktor sosial. Faktor sosial itu penting. Dulu Pak Semen Gresik itu buang di ikan pabrik di Darapati, gagal karena ditolak oleh masyarakatnya di situ. Ya, itu faktor sosial. Ya, bisa berpengaruh sekarang. Jadi penolakan. Kemudian contoh apalagi pembangkit tenaga nuklir itu di mana-mana ditolak. Dulu rencana di daerah Jepara, pernah di Gresik, mau didirikan di Gresik nggak jadi, pokoknya hampir semua jadi penolakan. Sekarang ada rencana di Bangka Belitung. Ya, itu faktor sosial. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Jadi ada tambahan ya, kapasitas, lokasi. Ya. Nah, berikutnya, ini saya mengenai gas kelompok. Prof, saya izin bertanya. Hanya Mengenai gas kelompok apa yang tadi? yang tadi lokasi pabrik. Oh, yang lokasi. Ya. Mengenai pembuatan plan design ini, apakah pelabuhan ini memang harus wajib termasuk dalam pertimbangan menentukan lokasi pabrik, atau bisa digantikan dengan alternatif lain mungkin, Prof? Ya, dimasukkan itu misalkan ya, pelabuhan belum ada, tidak apa-apa, nanti akan dibangun pelabuhan gitu loh. Tapi harus dimasukkan pertimbangan. Belum ada jalan misalkan, nanti akan dibangun jalan gitu. Karena pelabuhan itu penting untuk produk maupun bahan baku. Ya.
Jadi mendatangkan bahan baku atau menyebar produk. Ya, pelabuhan, jalan itu harus jadi pertimbangan. Jadi kalau lokasinya dekat dengan pantai gitu, berarti nggak ada masalah, di situ bisa ada pelabuhan. Tapi kalau bahan bakunya impor, produknya nanti mau disampaikan di mana-mana, dibuat di pedalaman, ya pedalaman Kalimantan gitu, kan nggak mungkin, Yes. nggak mungkin layak nanti, jadi tidak layak. Ya, jadi pelabuhan itu jadi penting. Jadi pelabuhan sama power plant itu penting. Power plant misalkan ya, buat pabrik di Papua gitu, nggak ada power plantnya di situ. Jadi kalau mau bangun pabrik di sana harus menyediakan power plant, bangun power plantnya. Nah, di Papua itu ya, saya ambil contoh satu kota besar kedua di Papua, Manokwari. Ya, itu pembangkit listriknya pakai genset, Mas ya. Kapasitasnya cuma 20 megawatt, separuhnya dari pabrik semen. Itu satu kota itu. Jadi kecil, kalau mau bikin pabrik semen nggak bisa, semen butuh 40 megawatt. Dia baru pakai genset. Genset berapa, 10 atau berapa. Ya. Itu ya. Ada lagi? Baik, Prof. Terima kasih. Nah, ini pembagiannya kelompoknya ada 10 ya. Kan ada 30 orang ya ini ya. 29 atau 30? 29, Prof. Ya, bisa. 29. Kita bawa kelompok 1 itu 3 ya, diurut absen ya. Kelompok 2 itu urut absen ya, nomor 4 sampai 6. Nah, nanti kelompok 10 cuma 2 orang, nggak apa-apa. Karena analisa ekonomi kan gampang. Ya, saya kira untuk hari ini ya, saya akhiri sampai di sini. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, boleh. Untuk tugas presentasinya itu berarti temanya diambil satu, misal kita pabrik apa gitu, jadi Iya. satu. Ya, salah satu aja. Oh ya, berarti sesuai kesepakatan ya, Prof ya? Enggak, nanti kita carikan bahannya. Oh, iya. Cari sendiri juga boleh. Ya. Jadi misalkan neraca massa apa? Kamu buat sendiri pabrik minyak gitu. Enggak, saya nanti siapkan, sudah tak siapkan. Jadi bagaimana cara membuat neraca massa dari satu flow sheet atau block diagram. Ya. Ya, Terus baik, Prof. apalagi tadi penentuan kapasitas itu pabrik apa gitu, nanti saya sediakan semua ya. Jadi ini nanti 2 minggu lah kira-kira dari sekarang ya. Nanti minggu depan nggak kasih bahannya, minggu depan kan sudah mulai kelompok 1 gitu, ya. Minggu depan atau minggu depannya lagi. Saya masih ngasih kuliah sekali 2 kali lagi. Ya, 2 kali lagi. Jadi masih 3 minggu lah kira-kira. Minggu depan saya siapkan materinya. Bahannya maksudnya. Ya. Ya, saya kira ini yang hadir kurang 1 ini. Siapa yang nggak hadir ini? Anggun, Prof. Anggun ya. Ya, Iya, izin sakit ya. mau sakit. Oke. Ya. Nah, sudah kalau gitu saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oh.